Guys, saatnya bangsa Indonesia mendesak negara kita untuk bertindak lebih tegas dan kita pelajari secara detail sebenarnya target-target kemenangan 01 itu bukan tidak didesain dari awal. Perhatikan, siapa ketua NACL Indonesia? Keturunan Yaman, ya. Siapa Faisal Assegaf yang selalu teriak? Keturunan Yaman. Siapa yang membuat FPI? Keturunan Yaman. Ini adalah sebuah proses besar yang memang sudah dirancang sedemikian rupa. Target mereka hanya satu, menguasai Indonesia dari semenjak Belanda dengan menjual-jual agama. Tapi hari ini bangsa Indonesia terbukti dalam pemilu kali ini ternyata 58% itu tidak memilih orang yang jual-jual agama. Artinya apa? Dari mayoritas Muslim Indonesia tidak lagi terpengaruh dengan pola-pola mereka yang sudah dibuat dari semenjak zaman Belanda. Kebetulan saudara Anies yang ganteng, yang turunan Arab, daerah komunis katanya di Yaman, ya, Anda berjanji di depan para turunan Yaman, khususnya yang ngaku-ngaku sebagai Kiai Aus yang dapat dompet dan kunci dari surga, yang mendaulat Anda sebagai Imam Mahdi, juga dapat menguasai Jibril, berjanji jika kalah akan keluar dari Indonesia. Ini saatnya kita desak, dan negara punya alasan kuat terhadap janji yang dilakukan itu. Itu dasarnya. Sebab terlalu lelah ini negara ini. Ternyata, ya, Indonesia harus paham juga. Ya. Moyang mereka ini yang namanya Musso juga dari turunan Yaman, memberontak di zaman G30 PKI. Begitu juga Aidit, keturunan Yaman. Hari ini kita harus bongkar-bongkaran, ya, agar masyarakat Indonesia lebih cerdas, tidak lagi mengatakan ini atas dasar kebencian. Kalaupun kita negara demokrasi, lantas kita jangan diatur-atur negara asing. Bahkan mereka jadikan hari ini ketika sidang PBB mencampuri urusan bangsa kita, mereka bangga gitu loh, ya kan? Nah, ada lagi kemarin pemuka-pemuka mereka begitu dibilang Indonesia negara, kalau Amerika negara Paman Sam, Indonesia Paman Usman, malah mereka ketawa gitu loh. Artinya apa? Jiwa-jiwa nasionalisme dari pendukung 01 sama sekali nol. Dan kamu di Frank, termasuk namanya John Limbong. Siapa itu John Limbong? Siapa itu Koni? Kamu selidiki dong, ya. Kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini, kalian sekarang yang teriak-teriak demo-demo itu, saya pastikan kamu adalah orang-orang bayaran yang anti hilirisasi. Di balik kalian semua, ya, di balik kalian ada bangsa-bangsa yang anti terhadap Jokowi karena Jokowi menerapkan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Kalian jangan bersembunyi di balik agama, ya, terutama si Anies, ya. Ini serangan Anies, kedok akan dibuka secara habis. Begitu juga ke Faisal Assegaf, termasuk si PK, termasuk siapa itu, ya. Kelompok-kelompok ini harus tetap diselidiki. Begitu juga yang ikut-ikutan seperti Roy Suryo, ya kan. Mereka-mereka ini kelompok yang sudah memang didesain sedemikian rupa. Mereka terlalu yakin dengan menjual agama 2024 ini mereka akan menang, sehingga ngotot hingga hari ini. Namun mereka tidak bisa buktikan kecurangan itu di mana. Ini desain dari awal gitu, membungkus sebuah kecurangan-kecurangan agar masyarakat umum tidak percaya terhadap penyelenggaraan negara. Saya berulang menyebutkan, jika kalian tidak lagi percaya dengan aturan negara, itu sama dengan kamu tidak mengakui lagi Indonesia. Oleh karenanya, sangat wajar kami sebagai warga pemenang 58% meminta negara mengusir kalian dari Indonesia. Itu pernyataan saya sebagai Deso, ya. Memang saya nggak ada apa-apanya, tapi kalian juga harus sadar legalitas kalian apa. Negara masih aman, kok kamu buat aturan sendiri, turunkan Jokowi, tangkap keluarganya, berseri-seri kamu buat, tolak IKN. Ini kan desain besar ini. Kita harus sadar,
itu terjadi bukan karena persoalan pemilu 2024, akan tapi persoalan ketika Jokowi mencanangkan hilirisasi, maka bangsa-bangsa yang anti mengambil boneka-bonekanya Indonesia yang memang bisa dibayar, yang otaknya memang bisa dicuci. Jadi kalian jangan menyatakan atas mahasiswa dan lain-lain, jika kamu tidak akui aturan Indonesia, jangan mengaku kau itu adalah mahasiswa Indonesia. Nyatakan aja sekarang kau adalah mahasiswa Amerika, mahasiswa Eropa. Jangan bawa lagi bangsa Indonesia. Karena pada nyatanya kalian ingin buat aturan sendiri, ya kan? Buat aturan sendiri, teriakan, turunkan pemerintah. Emang kamu siapa? Jangan kamu pikir udah kalian yang paling berkuasa di negeri ini, paling berhak di negeri ini gitu. Kamu sesungguhnya adalah kelompok makar yang dibayar oleh asing. Itu harus dibongkar. Apakah pernyataan saya ini salah? Silakan negara ambil tindakan. Mereka ini adalah orang-orang makar yang sudah dibayar dari semenjak awal. Ini manusia-manusia kurang ajar yang menghancurkan negara kita, yang anti terhadap persatuan kita. Itu udah pasti. Jadi saya minta negara dasarnya satu. Ketika mereka tidak akui lagi aturan kita dan tidak mau mengikuti prosedur kalaupun ada kecurangan, itu artinya dia tidak mengakui negeri kita. Untuk apa kita akui mereka sebagai rakyat kita? Begitu juga si Anies. Satu kata kunci untuk mengusir dia. Janjinya itu tersebar di mana-mana. Kalau kalah, keluar dari NKRI. Thank you. Selebel.